Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 31 Mei 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabeth, saudarinya. Kita memasuki novena Pentakosta hari kelima dengan tema Bunda Maria, teladan gereja misioner. Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabeth menutup rangkaian devosi kepada Bunda Maria yang secara khusus diadakan pada bulan Mei ini. Pesta ini sudah dirayakan dalam liturgi gereja Romawi sejak abad ke-6 dan Paus Urbanus ke-6 ditegaskan sebagai perayaan seluruh gereja. Adapun yang menjadi inti pokok dari perayaan ini adalah gereja. Seraya merayakan kunjungan kasih dan pelayanan Maria kepada Elisabeth, juga mengaktualkan kunjungan Tuhan kepada gerejanya untuk menjadikan kita masing-masing sebagai pembawa Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Elisabeth mengatakan, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu untuk mengunjungi Elisabeth. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan Dikau. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sambutan Elisabet akan kedatangan Maria yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang telah mengandung sungguh membawa kabar sukacita baginya. Elisabet juga mendapatkan curahan Roh Kudus di usia yang tua ia mengandung. Kunjungan Maria kepada Elisabet merupakan sebuah teladan misi. Kunjungan persaudaraan, kunjungan misi, kunjungan ilahi. Sukacita hadir di tengah bumi. Maria digerakkan oleh Roh Kudus. Maria menempuh perjalanan jauh untuk menjumpai saudarinya. Pertemuan ini sungguh menguatkan Elisabet dan mengingatkan kita pada panggilan untuk selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Maria yang menerima salam mengidungkan pujian bagi Tuhan yang selalu memperhatikan orang beriman yang takut akan Tuhan. Jiwa misi adalah Kristus sendiri. Misi adalah gerakan Roh Kudus. Gereja memiliki sifat misioner karena Roh Kudus yang berkarya di dalam gereja. Seperti Bunda Maria, kita sekalian para anggota gereja sebagai orang beriman diundang untuk menajamkan mata hati dalam mendengarkan bimbingan Roh Kudus dalam pelaksanaan karya misi ini. Sukacita bagi semua, berdamai bagi kita, bersatu, hidup di dalam persaudaraan. Misi gereja sama dengan misi Bunda Maria, yakni menyampaikan kabar sukacita kepada dunia bahwa Tuhan hidup, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Tuhan bangkit. Ia sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Bersukacitalah saudara-saudari, ingatlah visi kita, kerajaan Allah. Misi kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan pewartaan sukacita bagi sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umat-Mu. Semoga dalam sakramen ini kami pun dengan gembira menyambut putra-Mu yang sewaktu masih tersembunyi dalam rahim ibunya disambut dengan sukacita oleh Yohanes. Berkatilah hidup kami agar menjadi teladan kehadiran Yesus Kristus putra-Mu, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.